Berdasarkan penelitian linguistik Hubert Jacobs tahun 1981 menulis bahwa, dalam Kamus Sangirese Belanda yang sangat bagus karya K. G. F. Steller dan W. E. Ibersold, terbitan THGW tahun 1959, kita menemukan kata kunci berikut di halaman 86 dengan penjelasan yang menarik. Daluga adalah 1. Sejenis tanaman talas, yang tumbuh di lumpur, memiliki umbi yang dapat dimakan dan sangat bergizi. Lih Luga. 2. Daluga juga merupakan nama pulau dan penduduk pulau yang tinggal di sebelah timur. Sangir, kemungkinan besar Kepulauan Palau. 3. Daluga berasal dari kata luga, artinya memasak hingga matang. Pernyataan kata-kata ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah daluga di sini dalam kedua maknanya merupakan homonim murni? Ataukah ada hubungan antara umbi dengan orang Palauan? Mengapa yang terakhir disebut demikian? Apakah kita sedang berhadapan dengan ejekan atau julukan, atau apakah gelar itu mempunyai asal-usul yang lain? Dan apakah orang-orang Palau itu begitu akrab dengan masyarakat Sangir? Sejak kapan? Baru-baru ini kami tiba-tiba menemukan sebuah dokumen, yang satu bagiannya berisi konfirmasi yang sangat positif terhadap kata kunci ini dan jawaban yang mencerahkan atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Dokumen tersebut adalah surat dari pastor Jesuit Spanyol Francisco Miedes, yang ditempatkan dari tahun 1661 hingga 1673 di Pulau Kecil Siau di Kepulauan Sangihe, yang saat itu menjadi milik misi Jesuit Filipina. Surat itu bertanggal Siau, 24 April 1671, dan ditujukan kepada pemimpin provinsi di Manila. Itu disimpan dalam salinan, muncul, atau lebih tepatnya dikutip, dalam relacion atau catatan sejarah yang luas lebih dari 100 halaman yang ditulis dengan padat yang mencakup 8 tahun pekerjaan misionaris di Ladrones atau Kepulauan Mariana, 1668-1676. Catatan ini bertanggal Manila, 24 Mei 1676, terletak di Arsip Jesuit Romawi, Arsi, dalam sebuah kodeks berjudul Philip 13 pada folia 141-194. Itu dia surat dari Francisco Miedes disertakan pada folia 190R, 193V. Dalam salah satu bagian surat ini, Miedes menyebutkan pertemuannya dengan 4 pria dari sebuah pulau jauh di timur. Catatan selanjutnya menunjukkan bahwa mereka mungkin berasal dari atol Ivaluk di Kepulauan Caroline. Mereka terhanyut ke arah barat karena badai, dan kini, setelah serangkaian petualangan panjang di Mindanao dan Kepulauan Talaud, akhirnya berakhir di Siau sebagai budak. Menurut adat istiadat orang Spanyol di Filipina, Miedes menyebut orang tersebut ladrone yang sebenarnya berarti pencuri. Karena Magalhaes telah membaptis pulau-pulau yang sekarang kita sebut Kepulauan Mariana, Islas de los Ladrones, ini menjadi nama bagi semua orang yang datang dari pulau-pulau yang sebagian besar tidak dikenal di sebelah timur Mindanao. Namun ketika dia berbicara tentang ladrone tersebut, Pastor Miedes membuat tambahan yang menarik, yang pertama-tama harus kita terjemahkan dalam bahasa Spanyol aslinya. Han venido a parar a Siau comprados cuatro de estos ladrones, aunque los celebes los laman lalugas, nombre de cierta raíz de hojas mayores que Gabi, bastimento que se da bien en la tierra de estos ladrones. Yaitu, setelah dibeli, sebagai budak, 4 orang ladron ini berakhir di Siau, walaupun masyarakat Sulawesi menyebutnya lalugas, dari nama suatu akar, atau sayuran berbonggol, tertentu yang daunnya lebih besar dari gabi, yang tumbuh subur di negeri para petani itu. Untuk pemahaman yang lebih baik mengenai hal ini, ada 2 hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Kata gabi adalah bahasa Tagalog yang berarti sayuran akar dan umbinya yang dapat dimakan. P. Serrano Lactao, Diccionario Tagalog Hispano, Manila 1914, 241. Dalam bahasa Portugis dan Spanyol, nama Celebes sudah lama digunakan untuk menyebut bagian utara Sulawesi dan Kepulauan Sangihe di utara, dan juga untuk penduduk di wilayah tersebut. Dalam konteksnya yang dimaksud hanyalah penduduk Siau. Minat kami terutama pada istilah lalugas. S adalah tentu saja tidak berbeda dengan bentuk jamak bahasa Spanyol. Meninggalkan perbedaan antara daluga, Steller Ibersold, dan laluga, Pastor Miedes. Kepada para ahli bahasa, kita bertanya-tanya apa DP 480 menyampaikan hal ini kepada atasannya. Katanya, suatu hari 4 orang ladron, orang-orang dari Kepulauan Timur, datang ke Siau. Mereka menemukan nama laluga di Siau.
Itu sebenarnya nama tanaman umbi-umbian yang daunnya sedikit lebih besar dari umbi-umbian yang kita kenal dari Filipina, disebut gabi dalam bahasa Tagalog. Umbi laluga banyak terdapat di negeri Ladron dan dimakan secara luas. Itu sebabnya mereka memanggil orang-orang di sini sebagai laluga. Kesimpulan akhir, 1. Daluga sudah dikenal sejak abad ke-17 di Siau dan di Sangir. 2. Laluga adalah nama populer bagi penduduk Carolina. Nama itu berkaitan dengan bagian penting dari makanan mereka, dan oleh karena itu merupakan nama panggilan yang sebenarnya. Laluga adalah, seperti, pemakan umbi-umbian. 3. Hubungan Siau dengan penduduk Palau dan Carolina sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Yang terakhir ini tidak mengejutkan para peneliti yang memiliki gagasan tentang keterampilan navigasi fenomenal penduduk pulau, namun bagi sejarawan mungkin penting untuk melihat kontak ini juga didukung oleh fakta. Dilansir dari sumber lain, daluga memiliki nama ilmiah Cirtosperma merkusii atau talas rawa raksasa, adalah tanaman yang tumbuh di seluruh Oseania dan Asia Selatan dan Tenggara. Tanaman ini merupakan tanaman sungai dan rawa yang mirip dengan talas, tetapi dengan daun yang lebih besar dan akar yang lebih besar dan kasar. Saat ini tidak ada populasi yang terbukti liar tetapi diakini berasal dari Indonesia. Dikenal sebagai puraka di Kepulauan Cook, Lac Diap, Negara Federasi Mikronesia, Babai di Kiribati, Iaraj di Kepulauan Marshall, Brak di Palau, Baba di Kepulauan Mariana, Pula di Samoa, Viakana, Pulaka di Lau, Lovo di Fiji, Pulaka di Tokelau dan Tuvalu, Muah di Pohnpei, Pasruk di Kosrae, Simiden di Chuuk, Swamtaro di Papua Nugini, Navia di Vanuatu dan Palawan di Filipina. Spesies yang sama juga dikenal dengan nama Cirtosperma lasioides, Cirtosperma chamisonis dan Cirtosperma edule. Di lingkungan atol yang keras di Pasifik Tengah, terutama Tuvalu dan Kiribati, talas rawa merupakan sumber karbohidrat penting dalam makanan yang didominasi oleh ikan dan kelapa. Budidaya talas rawa sulit dan memakan waktu, dan tanaman ini memiliki makna budaya dan praktis yang dalam. Akarnya perlu dimasak selama berjam-jam untuk mengurangi toksisitas pada umbi, tetapi kaya akan nutrisi, terutama kalsium. 7. Budidaya pulaka di Tuvalu dan babai di Kiribati merupakan tradisi budaya dan kuliner yang penting, yang sekarang terancam oleh naiknya permukaan air laut dan tergesernya penggunaan produk makanan impor yang terus meningkat. Di Nepal, talas rawa raksasa disebut mane dan tumbuh di hutan tropis dan subtropis di sepanjang tepi sungai. Talas ini dipanen pada bulan Januari, Februari dan semua bagian tanaman, daun, batang, rimpang, disantap setelah direbus dan dipanggang. Batangnya perlu direbus dalam waktu lama dan airnya diganti sekali untuk menghilangkan bahan kimia yang mengiritasi. Jika dimasak dengan hati-hati, rimpangnya terasa seperti talas dan daunnya seperti bayam. Namun, jika tidak dicuci dengan hati-hati, makanan ini menyebabkan sensasi geli atau gatal yang tidak menyenangkan.